Sekarang seorang leader bilang, oke, kamu harus work life balance, tapi dia sendiri enggak. Masih nelfon anak buahnya jam 12 malam. Oh ya udah, kalau kamu bisa semuanya, ya udah kamu gantiin saya deh. Gitu ya. Gantiin saya, kamu jadi leader. Kita bisa lihat kan? Orang yang lebih sering pura-pura, potensi untuk sakit jantung akan lebih banyak. Bahkan kalau misalkan kita punya target, orang lain 100% udah oke, di kami tuh minimal achiever itu 150. Ada yang 250, ada yang 300, sampai mereka bilang gini. Tapi sekarang kita akan bahas tentang industri yang wellness ini. Bu, emang cuannya gede. 25 tahun di korporat, dapat gaji bulanan, enak, tinggal tengok-tengok, resikonya nggak tinggi, berubah ke belum lagi komisi. Belum komisi, bonus pakai dan US dollar. Nah, multinasional dari perusahaannya, Bu. Belum Kenapa? bisnis trip ya. Jangan-jangan Ibu Bu Diwin ini menggeluti ini karena dulu stres di kantor lamanya enggak ya? Terus Dan mencari wellness dan semuanya gitu. Dan ternyata di wellness juga ada ya, stres ya. Iya, karena ada teman saya Bu, dia udah bergelut dan semuanya, terus dia kena sakit tertentu dan dia harus melakukan pengobatan terapi, harus di waktu itu di Bali dan semuanya, dan dia belajar untuk penyembuhan seperti ini. Akhirnya dia terjun ke situ, Bu. Padahal dia bukan dulu, kamu dulu bukan seperti itu. Ya karena aku menemukan ini selama setahun, Cak, gini. Jangan-jangan Bu Diwin seperti itu juga? Enggak. Okay. Sampai sekarang kenapa memilih profesi ini akhirnya, Bu? Kenapa, Bu? Kalau sampai sekarang ya, kalau misalkan ada orang yang nanya kenapa akhirnya memilih profesi ini, saya tuh belum menemukan jawaban yang tepat kenapa memilih ini. Tapi yang saya yakini bahwa saya diperjalankan Allah untuk ke sini. Ketika kerja di korporasi itu, Bu Diwin udah belajar soal ini belum? Sudah. Oh, kayak awalnya memang udah belajar kayak gini-gini. Sudah belajar. Jadi gini, awal saya belajar ini itu adalah pada saat itu tuh karena tekanan harus memenuhi kuota, ya kan? Terus ada deadline kayak gitu. Akhirnya membuat saya karena saya emang dari dulu asma, membuat asma saya sering kambuh. Terus kemudian alerginya saya menjadi-jadi. Nah, terus kemudian saya kan dari kecil udah asma, jadi pengobatan apapun untuk asma udah saya lakukan. Dari yang mulai betulan secara logis sampai yang nggak logis-logis gitu ya. Ya udah saya jalanin, tapi ya tetap aja begitu gitu. Tetap aja kena asmanya. Iya. Terus bahkan ketika mulai bekerja dan tekanannya stres lebih tinggi, asmanya juga jadi makin-makin. Nah, sampai saya akhirnya berpikir ini bukan karena asma fisik deh, gitu. Karena saya ngelihat bahwa saya asma kalau saya stres. Jadi saya pikir bukan asmanya yang saya sembuhkan, jadi bagaimana saya menyembuhkan stresnya. Nah, akhirnya waktu itu di zaman itu belum banyak teknik-teknik tentang stress management. Tahun kayak berapa gitu. itu, Bu? 2013. 2013, ya. 2012 2012 apa 2013. Nah, saya ini penggemarnya Dewi Lestari. Ya, di Lestari. Nah, kemudian di waktu itu menikah sama Reza gitu. Terus saya bilang, ini siapa Reza Gunawan gitu kan. Nah, akhirnya saya belajar dari beliau. Yang akhirnya dari dia menjadi mentor saya untuk dunia wellness ini gitu. Mentor dalam arti sesungguhnya dari segi teknikal, bisnis,
Bayar nggak ke Pak Mas Reza itu? Karena saya waktu itu akhirnya menjadi bisnis partnernya dia di klinik dia. Nggak, Mas, itu kayak kursus atau apa? Iya. Gitu? Itu kayak kursus gitu. Ada pelatihannya. Ada kursusnya. Berapa lama, Bu? Kursusnya sih sebentar. Ada yang kursus 3 jam, ada yang kursus 2 hari. Tapi latihannya itu adalah seumur hidup. Gitu. Okay. Enggak, untuk jadi instruktur kayak seperti Ibu, untuk trainer seperti Ibu kan butuh sertifikasi dan semuanya kan? Iya. Apakah dari Mas Reza itu atau seperti apa? Enggak, kalau saya dapat sertifikasinya itu dari untuk TAT, itu dari TAT Live, itu headquarternya di Amerika. Kemudian ada satu teknik namanya Jinshin Jitsu, itu adalah self healing dari Jepang, headquarternya juga dari Amerika. Gitu. Jadi lisensinya dapatnya dari sana, tetapi introductionnya saya mengenal pertama kali dari Mas Reza. Dari Mas Reza itu, terus mengembangkannya lewat seperti itu. Iya, betul. Gitu. Waktu itu masih kerja di korporasi itu? Masih. Nyambil jadi, lah sambil kursus-kursus seperti itu. Betul. Ya. Dan kursus seperti itu kan nggak murah ya, gitu. Karena mahal, kan ya, mahal. Karena kan 2 digit. Oke. Ya, 2 digit ya. Ada yang 1 digit, ada yang 2 digit. Tergantung pemula, apa advance atau intermediate. Offline kan, nggak online, Bu? Waktu itu ada online, ada offline. Ya, gabungan gitu. Ya, hybrid ya. Iya. Nah, bahkan untuk Jinshin Jitsu saya mengenal dari Reza itu pemula aja. Kemudian saya mendalaminya, saya pergi ke Jerman gitu. Sampai ke Jerman, Bu? Iya, karena kursusnya waktu itu adanya di Jerman. Di Indonesia nggak ada? Nggak ada dulu. Wah, mahal ini ilmunya di Jerman ini. Iya. Terus jadi kita untuk dapat sertifikasi itu kita harus belajar dari 3 guru yang berbeda. Nah, jadi yang satu saya belajarnya di Jerman, yang kedua di Singapura, yang ketiga di Australia. Untuk akhirnya saya dapat sertifikasi internasional gitu. Nah, jadi awalnya saya belajar dulu gitu. Nah, kemudian setelah itu saya praktekkan untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian setelah saya praktekkan untuk diri saya sendiri, saya terbantu banget gitu. Nah, kemudian saya tularkan kepada orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, sahabat gitu. Terus kemudian lama-lama mereka juga terbantu gitu untuk kehidupannya dia gitu. Mengelola stresnya mereka, jadi akhirnya lebih produktif kayak gitu. Itu ada pelatihan-pelatihan atau gerakan-gerakan gitu juga. Betul, ada gerakannya yang mana kayak misalkan nih TAT gitu ya. TAT itu ada jenjangnya, ada TAT pemula di mana itu untuk diri sendiri. Terus kemudian itu kelas 3 jam. Terus kemudian ada kelas 6 kali pertemuan pakai Zoom itu 2 jam itu untuk mengenal apa sih esensi dari TAT. Terus kemudian ada kelas praktisi, itu untuk bagaimana kita membantu orang memakai praktisi. Kemudian ada kelas lagi bagaimana kita membantu orang tapi bisa berbayar. Itu selama untuk jadi akhirnya nanti namanya TAT profesional. Dan itu yang dimiliki oleh Bu Dewi. Iya, saya sekarang udah jadi TAT trainer. Oh, masih profesional, masih ada atas lagi? Ada trainer. Jadi kalau trainer dia bisa mengajar dari mulai TAT pemula sampai TAT pro. Sampai TAT trainer. Jadi dia bisa menelurkan para praktisi gitu. Mulai kapan Ibu benar-benar Bu Dewi mulai menekuni di industri wellness ini? 15 tahun yang lalu, secara tidak sengaja. Ketika Ibu berarti melepaskan karyawan di korporasi itu 2010 ya? Iya, jadi pun waktu itu saya nggak sengaja ya. Jadi waktu itu pilihannya adalah saya tetap di korporasi dan saya masih terpakai di situ, malah lebih lagi jaya-jayanya. Jadi itu ya? Revenue generator gitu. Terus tapi saya entah kenapa hati lebih kepada wellness ini. Nah, apakah karena melihat cuannya? To be frank, saya nggak ngelihat cuan pada saat itu. Awalnya, Bu? Enggak. Apakah karena ingin menolong orang? Enggak.
Tapi loh, karena apa Bu? Bikin Makanya ini kan, alasannya iya apa? Kan? Kalau sampai sekarang saya ditanya sama kenapa? Apakah terpanggil? Enggak, kayaknya diperjalankan Allah untuk ke situ aja lah. Ini levelnya udah makrifat ini. Astaga. Ya, udah apa ya? Jangan didiskusikan di sini lah, nanti ini agak nanti kontroversi ini kalau kita saya suka belajar kayak gitu juga soalnya. Oh gitu Bu. Tapi lumayan kan cuannya Bu untuk Siapa bilang? Ya, seperti iya, tak pikir ya, seperti tadi Mas bilang kan, di dunia korporasi tiap bulannya sangat terjamin, ada komisi, ada jalan-jalan yang dibilang bisnis trip, ya kan? Di sini mana ada? Bahkan saya pernah bangkrut loh di sini. Oh iya Bu? Serius. Tahun berapa itu Bu? Sebentar. Tahun 2017. 2017. Bangkrut. Rekening saya pada saat itu, hari itu adalah 5.000 perak. 5.000 perak definitely. Nggak bisa ditarik di ATM. Nggak bisa. Itu untuk bayar administrasi habis nanti Bu ya? Iya, 5.000 perak. Kok bisa balik lagi ceritanya gimana ini Bu? Saya kan nggak pernah ngerasain bangkrut. Oh, okay. Jadi pada saat itu kayaknya saya diberikan pelajaran gini loh rasanya bangkrut. Jadi gini-gini. Ngerasain bangkrut deh, jangan ya. Jangan, nggak enak. Okay. Kayaknya pada saat itu saya kalau misalkan dilihat dari sudut keuangan, saya bangkrut secara finansial. Tapi saya merasa kaya. Oh gitu. Ini Ibu Diwin sampai nangis ini artinya memang ini bermakna loh. Ini sulit loh. Merasa kaya itu bukan karena kaya materi kan Bu ya. Itu yang membuat Ibu bangkit lagi. Saya pernah tisu. Minta tisu. Saya pernah mengalami kalau rekening minus saya pernah mengalami memang Bu. Saya pernah mengalami ketika sekitar tahun 2008 ketika kebetulan ya saya ngomong akan menjadi kebetulan karena waktu itu saya masih bujang dan semuanya. Itu karena saya salah menghitung dan semuanya keuangan saya. Ternyata tahun 2008 waktu itu kalau nggak krisis, terjadi krisis waktu itu. Dan itulah saya terpukul. Dan ketika saya tahun 2002 sampai 2007 ya dalam kondisi yang keuangan mulai stabil, 2008 kayak terpukul lagi Bu. Ya ngutang mau makan, ibaratnya mau makan aja ngutang. Yang itu saya alami waktu awal-awal berkarir ke sebuah perusahaan. Di awal saya nggak mempermasalahkan ngutang. Tapi ketika saya merasa sudah establis di level menengah, kok saya masih utang gitu. Itu membuat saya memang agak terpukul waktu itu saya jujur. Tapi ya pelan-pelan punya rasa optimisme ini akan bangkit lagi. Cuma kamu harus mengalami itu memang Bu. Saya banyak belajar kayak Ibu itu dulu memang pada akhirnya satu bekal yang diberikan orang tua ke saya adalah melihat diri sendiri memang itu Bu. Ya termasuk ilmu kaca itu adalah ilmu dari bapak saya. Ada salah satu saya suruh berguru ke Ponorogo, ternyata artinya bergurulah pada dirimu untuk mengetahui dirimu. Itulah sehingga saya kemarin ketika tanya ke soal Jalaluddin Rumi, karena saya membaca beberapa artikel Jalaluddin Rumi yang lebih mengenal diri, itu yang membuat saya akhirnya ngontrol dan komitmen ketika saya dulu orangnya emosian kan Bu, sehingga itu bisa saya kontrol. Ya walaupun jujur itu sulit banget gitu Bu. Nah Bu Diwin pernah merasakan tidak punya apa-apa, rekeningnya cuma 5.000. Aduh. Rekening 5.000 tapi perasaannya kaya. Perasaannya coba kaya. bagaimana? Itu kalau kalian nggak punya mental baja itu, aduh, itu udah
Ya banyak yang seperti itu nuwun sewu, ada yang akhirnya mencuri, akhirnya pinjol utang, kalau sekarang pinjol, kalau mungkin cari pinjaman kanan kiri menyusahkan orang lain dan semuanya, tapi itu butuh mental baja. Ya berharap kalian tidak mengalami itu, kalau mengalami itu kalian harus tetap kuat. Tapi mungkin sorry ya saya potong. Mungkin bukan mental baja ya, tetapi kita harus punya mental ulas asih. Oh gitu. Jadi ketika kita sedang menghadapi tantangan hidup, siapa sih yang bisa mengasihi diri kita sendiri kalau bukan kita, ya kan? Kemudian seringkali kita memacu diri kita, malah membuat diri kita keras. Ayo, lu harus kuat. Kenapa nggak pada saat kita memang lagi terpuruk, saya akui saya terpuruk. Karena terpuruk pun adalah sebuah bagian hidup kita, bagian diri kita, bagian diri ya, bagian diri kita yang sedang terpuruk, bukan diri kita seluruhnya, tapi bagian diri kita yang terpuruk. Jadi pada saat itu kalau kita bilang kita harus bermental baja, si ini yang lagi terpuruk kita suruh jadi mental baja, kasihan kan? Iya. Jadi kalau tadi bilang saya juga banyak mental baja, mungkin yang tepat adalah kita butuh mencintai diri kita sendiri seapa adanya. Kalau misalkan lagi terpuruk, cintai bahwa ada bagian diri yang terpuruk, bukan berarti seluruh dirimu terpuruk. Ya ada salah satu juga ketika pertanyaan tentang siapa di hidup ini yang kamu ucapkan terima kasih pertama kali, banyak tidak mengucapkan pada dirinya sendiri. Exactly. Ya. Betul. Padahal kamu harus mengucapkan terima kasih pada dirimu sendiri yang telah membawamu saat ini. Betul. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Guru ini. Dirimu di nomor berapa? Oh iya ya, akhirnya nggak sadar. Yang terpuruk itu kita kasih terima kasih. Terima kasih. Karena mungkin selama ini dia yang menopang hidup kita untuk pura-pura. Jadi selama ini pura-pura kuat, pura-pura apa, boleh dong sekali-sekali dia rebahan dikit, gitu. Kadang orang nggak paham. Ya kadang bos-bos juga kadang nggak paham bahwa libur itu bagian dari kerja, itu nggak paham kan Bu. Kalau saya konteksnya saya memahami itu bahwa libur itu bagian dari kerja, bahwa tidur itu bagian dari kerja. Kadang tidur terus nggak kerja, lu salah, tidur itu bagian dari kerja. Tanggal keseimbangannya menyeimbangkan itu ya Bu ya. Balik lagi Bu ke industri wellness ini Bu. Kok ini bisa berapa seri ini ya? Ini saya minta nanti beberapa seri ini. Ini kok bisa akhirnya bisa menjadi nggak usah ngomong kehidupan cuan ataupun apa, jadi kehidupan ibu akhirnya setelah tadi di 2017 17 ya. Jadi ada satu momen di mana saya bilang sama TAT itu adalah singkatan dari Tapas Acupressure Technique. Tapas Acupressure Technique. Betul. Berarti itu sebuah metode teknis. Sebuah metode. Nah, kemudian kenapa disebut Tapas Acupressure Technique? Tapas itu adalah penemunya, namanya Tapas Fleming. Orang mana ini Bu? Amerika. Ya, Ibu Tapas Fleming. Jadi pada saat saya punya duit cuman 5.000 di rekening IDR-nya saya. Kemudian saya pakai kredit card saya untuk punya sesi sama Ibu Tapas. Oh gitu. Ya. Kemudian pada saat itu saya bilang, oke, Riwin, kamu apa masalahnya? Lagi sedang apa? Saya lagi bangkrut. Oke. Terus kamu sama saya mau ngapain? Ya saya jadi kecewa. Saya kecewa menjalani industri ini, bekerja di industri ini, karena pekerjaan saya di industri inilah saya merasakan bangkrut. Ibu Tapas cuma bilangnya gini, mungkin kelepasan kali ya, dia ngomong gini, ya kali memang kamu harus merasakan rasanya bangkrut, gitu. Oh gitu. Terus di situ saya bilang, apa gitu kan? Gimana sih, kan nggak enak bangkrut gitu. Oke, apa perasaan kamu bangkrut?
saya cerita betapa nggak enaknya bangkrut, terus kemudian oke, yuk kita sekarang pakai sesi TAT. Tapi di sesi itulah, kenapa saya bisa bilang kaya? Karena disitulah saya jadi mengenal sisi-sisi saya yang selama ini saya lupakan. Jadi kalau bukan karena bangkrut, saya nggak kenal kalau misalkan di Win ini punya sisi yang welas asih. Kalau di Win ini punya sisi yang punya lembut. Karena dulu saya sangat rebel gitu. Masih kelihatan kan? Masih Bu, masih. Cara duduknya kelihatan Bu. Iya. Jadi disitulah saya mengenal tentang cinta kasih kepada diri sendiri. Disitulah saya mengenal kelembutan. Disitulah saya mengenal bahwa apa-apa itu nggak tentang duit. Yes, duit memang perlu. Tetapi bagaimana kita berelasi dengan duit itu ternyata mempengaruhi. Jadi di situ saya mempunyai pelajaran, ketika saya sehat berelasi dengan uang, maka uang juga akan mudah datang. Jadi di momen saya kemarin bangkrut, ternyata relasi saya itu tidak sehat dengan uang. Karena saya punya banyak uang sebetulnya kan. Tapi saya cenderung spending money dengan tidak pakai ngitung. Akhirnya saya bangkrut gitu. Tapi setelah itu saya jadi tahu, kenapa saya terlalu foya-foya. Saya jadi tahu kenapa saya sangat mudah untuk mengeluarkan uang. Nah, itu yang membuat saya berelasi dengan uang secara tidak sehat. Nah, tapi setelah di momen itu saya punya relasi yang cukup sehat dengan uang. Jadi uang itu bukan hanya tentang nilai, tetapi uang itu adalah sejarah hidup kita. Sejarah hidup kita, bagaimana kita. Saya tuh lahir, maaf ya Pak, saya lahir pada tahun di mana kondisi Indonesia ekonominya susah. Jadi saya ditebus dari rumah sakit pakai radio. Anak-anak sekarang nggak akan mudeng. Nggak ada kan? Ya. Jadi bapak saya menggadaikan dulu radionya untuk bisa menebus biar saya. Keluar rumah sakit ya, gitu. Ya, karena ekonomi secara global, secara Indonesia itu sangat susah. Gitu. Nah, jadi kayak saya tuh dilahirkan kembali gitu, bahwa mulai sekarang relasimu dengan uang bukan dengan pola yang dulu waktu saya dilahirkan. Cara di zaman itu susah. Sehingga ketika saya banyak duit, saya rasanya pingin nolong orang sebanyak mungkin, karena saya merasa bahwa orang-orang tuh susah. Padahal enggak juga gitu loh. Cuman perasaan saya saja. Karena ada energi kolektif yang menyertai kelahiran saya. Itu adalah energi tentang susah dapat uang. Gitu. Jadi uang itu bukan tentang nilai, tetapi dia ada cerita bagaimana kita dilahirkan. Itu tadi ada pola-pola gitu. Ajaib ya. Ajaib. Mungkin bagi sebagian nggak akan ini kaitannya nggak apa dengan. Tapi kan pada akhirnya itu yang membuat akhirnya setelah tadi konsultasi ataupun dengan Bu Tapas ya Bu ya. Betul. Itu akan menjadi akhirnya membuat Bu Diwin menjadi sadar bahwa aku sebenarnya baik-baik aja kok. Ini lagi kok. Gitu. Gini loh. Kita itu tuh seperti kayak ada aplikasi yang namanya keuangan di dalam diri kita. Nah, aplikasi ini dibuat pada saat kita lahir. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, aplikasi ini kan banyak bugs-nya ya. Iya, ada bugs-nya.
Nah harusnya kan dibersihin Iya, ya, iya. supaya ketika kita di tahun 2000 yang saya alami di 2017, di tahun 2017 itu aplikasi harusnya di reset gitu loh, Oke. karena bugs-nya itu udah mau dibersihkan. Oke. Sehingga dari tahun 2017 ke sini saya nggak pakai aplikasi yang lama. Fondasi mungkin itu, tetapi aplikasinya udah tidak pakai bugs-nya lagi. Oke. Bukan berarti aplikasinya nggak betul. Analoginya seperti itu ya? Iya. Sama dengan kita kan sekarang. Ada yang namanya ada notif install aplikasi baru. Iya. Karena apa? Karena di sana yang membuatnya sudah membersihkan bugs-nya. Nah, kita dikasih cobaan-cobaan dalam bentuk apapun karena ada notif dari yang membuat kita, "Woi, bersihin tuh bugs-bugsnya kamu." Tapi industrinya ini akan baik-baik aja terus kan, Bu? Oh, industri ketika ini kompleksitas persoalan dan hubungan manusia semakin kompleks, industri wellness seperti yang Bu Diwin jalankan ini akan industri wellness ini sangat menjanjikan. Oke. Oh, karena tingkat stres manusia semakin tinggi. betul. Jadi kalau kita berbicara wellness, maka wellness ini bukan hanya ngurusin fisik, mental atau energi. Nah, ngurusin mental, fisik, wellness dapat dari mana? Makanan. Industri makanan sehat. Sekarang itu mahal. Iya kan? Benar. Dan marketnya makin berkembang. Oke. Kemudian industri wellness di mental, kesehatan mental. Makin sekarang banyak orang menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental. Artinya industri ini marketnya akan makin besar. Oke. Sekarang orang sudah mulai juga mengenal bahwa ada yang harus kita rawat, yaitu energinya kita. Itu ada tekniknya sendiri. Dan ini orang makin aware, maka makin besar. Jadi kalau Anda nih mau pindah nih gitu, aduh kayaknya udah bosen nih di industri apa yang Anda sekarang jalani, mau menjajaki industri wellness, itu sangat terbuka. Pasarnya sangat besar. Tapi tantangannya adalah diri kita sendiri. Oh gitu. Karena industri apa itu wellness, tantangan diri kita sendiri maksudnya, Bu? Industri wellness adalah berhadapan dengan diri kita sendiri. Bukan luar. Karena kalau kita sudah ngerti diri kita, market akan datang. Gitu. Orang akan melihat, oh iya, orang ini kayaknya sudah berdamai dengan dirinya. Maka dia akan, oh gimana ya cara berdamai dengan dirinya. Kalau sudah menemukan itu, industri wellness cuannya akan ngalir deras ya. Banyak ya. Banyak. Bu Diwin banyak kliennya dari korporat atau personal atau apa? Thanks for asking ya. Jadi akan beda ketika kita bermain di korporasi dan personal. Jadi kalau di korporasi itu sangat general. Tapi kalau di personal itu lebih sangat private ya. Private sekali. Saya alhamdulillah diberikan keduanya. Duanya ya. Dimana ketika saya berbicara di korporasi, saya bisa mengambil contoh-contoh loh ya, which is yang personal ini kan juga sebetulnya banyak dialami. Nah, jadi ini kita bisa pengkayaan saya di experience, di pengalaman dengan personal bisa menjadi bahan saya ketika berbicara di korporasi. Karena korporasi itu adalah tentang manusia. Kumpulan manusia. Bagaimana perusahaan berhasil, sukses tergantung individu di dalamnya. Bu, kalau pakai metode yang Ibu terapkan tadi, Ibu Diwin kan, itu sekali konsultasi atau harus beberapa kali konsultasi? Saya tuh walaupun saya tidak suka klien saya tergantung sama saya. Jadi saya sangat mengempower mereka.
untuk melakukan itu sendiri. Untuk melakukan sendiri. Oke, 1-2 kali boleh sesi bersama saya. Kemudian saya encourage mereka untuk belajar. Sehingga mereka bisa menjadi terapis buat dirinya sendiri. Kalau stres itu datang di jam 3 pagi, gimana saya bisa nolong? Yang 7 kali 24 jam dengan diri kita tuh diri kita sendiri. Bu, kapan bahwa terapi yang dikasih ajar ke ibu, ke klien ibu personal itu bisa dirasakan dan benar-benar bisa bermanfaat setelah langsung itu atau butuh waktu beberapa lama? Kapan itu terjadi? Oke, menarik ya. Tergantung dari kasus per kasus. Kalau kasusnya itu sebuah trauma yang sudah lama gitu ya, yang sudah mendalam gitu, ya bisa 1-2 kali terapi gitu. Saya nggak pernah menjanjikan karena itu semua tergantung dari kesadaran. Gitu. Ibu hanya membuka dirinya, ini loh yang kalau harus betul ini. Jadi saya tuh sebagai terapis cuman mendampingi. Yang akan menjalani, yang akan menjadi leader itu adalah orang itu sendiri. Makanya mentor saya Ibu Tapas tuh bilang your client is your textbook. Jadi tergantung klien, dia mau membuka halaman yang mana. Dari situlah perjalanan akan dimulai. Untuk bisa membuka halaman yang mana tergantung kesadarannya. Ya. Tiap bulan ada aja Bu ya yang telepon Bu. Apanya? Yang minta konsultasi ke Ibu. Tiap hari. Tiap hari. Wih, cuannya banyak, Bu Diwin, cuannya banyak. Tapi ya tidak sesuatu hal yang mudah karena Bu Diwin melakukan itu bahkan mungkin belasan tahun yang lalu, bahkan harus terbang ke Jerman, terbang ke Singapura, ke Australia untuk mengambil sertifikasi itu untuk dikatakan bahwa dikatakan ahli ekspertisnya gitu. Dan balik lagi tantangan terbesar bukan ada di market ya Bu ya, tapi di diri sendiri. Dan Ibu Diwin hanya mengantarkan kalian, mendampingi kalian karena yang akan menyembuhkan diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Nah, mau coba bisnis seperti itu ya belajarlah. Salah satunya belajar pada diri sendiri. Begitu Bu Diwin ya. Betul. Ya, belajar dari diri sendiri. Nanti cuan akan banyak mengalir dan kita banyak pelajaran dari Bu Diwin. Bu Diwin, terima kasih sekali. Sama-sama. Pelajarannya, waktunya nggak terasa udah cukup lama, panjang lebar. Ini nggak tahu jadi berapa episode, tapi yang pasti cukup menarik. Saya juga banyak belajar dan cuan juga banyak belajar agar kalau kita belajar diri sendiri kita bisa cuan terus. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Bu Diwin, terima kasih.